Halo, berjumpa lagi dengan saya. Nah, berdasarkan podcast-podcast sebelumnya, kita sudah tahu tentang definisi senyawa hidrokarbon, bagaimana strukturnya, dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana cara kita mengidentifikasi adanya unsur karbon dan hidrogen di dalam senyawa hidrokarbon? Nah, pada podcast ini kita akan mempelajari tentang beberapa cara yang dilakukan untuk mengidentifikasi adanya unsur karbon dan hidrogen di dalam senyawa hidrokarbon. Cara-cara tersebut dapat dilakukan dari yang sederhana hingga menggunakan alat yang sudah canggih. Untuk cara yang sederhana, kita dapat melakukannya melalui reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon, di mana di dalam pembakaran tersebut akan mengubah unsur karbon menjadi karbon dioksida atau karbon monoksida dan mengubah unsur hidrogen menjadi uap air. Pada reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon dapat terjadi secara sempurna ataupun tidak sempurna, di mana perbedaan dari kedua reaksi ini terletak pada jumlah oksigen yang terlibat di dalam reaksi pembakaran tersebut. Untuk reaksi pembakaran sempurna, jumlah oksigen yang terlibat di dalam reaksi pembakaran tersebut dalam jumlah berlimpah, sehingga pada reaksi pembakaran sempurna ini menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Sedangkan pada reaksi pembakaran tidak sempurna, jumlah oksigen yang terlibat di dalam reaksi pembakaran tersebut dalam jumlah sedikit, sehingga menghasilkan karbon monoksida dan uap air. Selain karbon monoksida, pembakaran tidak sempurna juga menghasilkan karbon, atau biasa kita sebut dengan jelaga yang berwarna hitam. Berikut ini akan dijelaskan tentang contoh reaksi pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna pada senyawa hidrokarbon. Selanjutnya, di sini ada contoh persamaan reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon baik secara sempurna maupun tidak sempurna. Untuk reaksi pembakaran sempurna, jumlah oksigen yang terlibat dalam jumlah yang berlimpah, sehingga menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Sedangkan untuk reaksi pembakaran tidak sempurna, jumlah oksigen yang terlibat lebih kecil dibandingkan pada jumlah oksigen reaksi pembakaran sempurna, sehingga pada reaksi pembakaran tidak sempurna ini menghasilkan karbon monoksida dan uap air. Selain karbon monoksida, pembakaran tidak sempurna juga menghasilkan karbon, atau biasa kita sebut dengan jelaga yang berwarna hitam. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai persamaan reaksi pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon, di mana untuk persamaan reaksi pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon secara umum dapat kita tuliskan sebagai berikut. Unsur karbon akan diubah menjadi karbon dioksida dan unsur hidrogen akan diubah menjadi uap air. Untuk mengidentifikasi adanya karbon dioksida dapat digunakan larutan kalsium hidroksida, di mana larutan kalsium hidroksida ini apabila bereaksi dengan karbon dioksida akan membentuk endapan putih yaitu kalsium karbonat sesuai dengan persamaan reaksi berikut ini. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi adanya H2O dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama menggunakan kertas kobalt, yang kedua silika gel, dan yang ketiga adalah anhidrat CuSO4. Untuk kertas kobalt, apabila terkena H2O, maka dia akan mengalami perubahan warna. Dari warna biru berubah menjadi warna merah muda. Begitu juga dengan silika gel. Dia akan mengalami perubahan warna apabila terkena air. Dari warna biru berubah menjadi warna merah muda. Untuk anhidrat CuSO4 ini berwarna putih.
Apabila bereaksi dengan H2O, maka dia akan membentuk hidrat CuSO4 yang berwarna biru. Selain dengan cara sederhana seperti yang telah dijelaskan di awal, kita dapat mengetahui adanya unsur karbon dan hidrogen menggunakan alat yang canggih, yaitu spektrofotometer inframerah. Alat ini akan memberikan keterangan adanya gugus fungsi C berikatan dengan H dalam suatu senyawa melalui spektrum inframerah yang dihasilkan. Nah, pada kesempatan selanjutnya, kita akan melakukan praktikum identifikasi unsur karbon dan hidrogen dalam senyawa hidrokarbon melalui pembakaran sempurna. Untuk uji adanya karbon dioksida, kita akan menggunakan larutan kalsium hidroksida, dan untuk menguji adanya H2O, kita akan menggunakan silika gel. Penasaran dengan hasilnya? Mari kita simak bersama.